Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang ini Isnaini News silaturahim ke desa yang sangat populer mengelola magot. Bersama beliau kepala desa, pagi hari ini bersedia kita wawancarai. Mari kita petik ilmu dari kepala desa yang muda, yang cerdas, gagah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kades Siap. mengganggu waktu kerjanya. Ini Sengkol niki kan dari sisi nama sejarah cukup panjang. Ada sedikit barang berapa tentang pengantar wawancara ini tentang Sengkol, Pak Kades. Silakan Pak Kades. Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Tentunya bahwa Desa Sengkol ini memang desa tertua di wilayah timur. Di Kecamatan Pujut ini, kalau saya tidak salah itu ada dua desa yang tua, yaitu Desa Sengkol dan Desa Ketari. Desa Sengkol itu datang dari Jonggat, ya, dari Jonggat Utara, Jonggat Selatan, dan tentu Ketari itu datang dari Peninjak. Hingga pecahan dari Ketari itu Tanah Au, Pengembur, sampailah ke Tupak dan masuk Prabu Setengah. Sengkol ini baru menjadi nama desa Sengkol itu kalau saya tidak salah tahun 50. Ya, perencanaan pemekaran untuk desa Sengkol tetap Rembitan, Truai dan Kawu. Hingga sekarang ini sudah menjadi 18 desa yang ada di Kecamatan Pujut. Dari induk yang dua. Induk yang dua ya, dari desa Sengkol dan Ketare. Oke, ini ada yang menarik tentang Sengkol nih Pak. Sengkol ini memiliki wilayah tentu histori tadi disebutkan. Tetapi Gerupuk itu secara topografi apa istilahnya itu, secara wilayah gitu ya, dia kan disela oleh wilayahnya Kuta gitu ya, termasuk Sukadana ya. Tapi kenyataannya dia Gerupuk itu tetap masuk ke Sengkol. Penjelasan administrasinya seperti apa itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ini yang mungkin teman-teman atau saudara-saudara kita yang belum tahu. Iya. Jadi kalau saya tidak salah tahun 96 pemekaran Sukedane itu kenapa Gerupuk itu memang sudah dicanangkan untuk bisa masuk Sukedane, tapi Gerupuk tidak mau. Karena desa Sukedane itu kantornya berada di daerah utara, yaitu secara administrasi dia akan melalui desa Sengkol dulu baru ke Sukedane. Karena jalan satu-satunya adalah dalam kabupaten yang ada sekarang dulu di tahun itu, hingga tidak mau masuk ke Sukedane. Pernah juga waktu pemekaran Merta itu ditawarkan lagi untuk masuk ke Gerupuk itu masuk ke Merta. Tetapi karena kantor camat berada di desa Sengkol, maka dia juga tidak mau. Ngapain saya ke timur dulu baru balik lagi ke kantor camat melalui Sengkol juga. Gitu. Ya, jadi itu. Nggih. Ya. Artinya alasannya masih efektif dirasakan melalui Sengkol dalam konteks kepentingan administrasi, nggih. Ketiga adalah memang masyarakat Gerupuk itu adalah masyarakat Sengkol 1 dengan Sengkol 4. Gitu. Jadi tidak ada yang secara emosional. Itu alasannya. Oh iya. Ya, jadi nggih. Ya. Dan terakhir waktu ada tahun berapa itu tahun 80-an, hampir tahun 2000 juga pernah dicanangkan untuk pemekaran Gerupuk digabungkan dengan Sungguh. Tapi saat itu dua wilayah ini, Kadus Sungguh dan Kadus Gerupuk itu tidak ada yang mau mengalah. Gerupuk mau kantornya di Gerupuk, Sungguh mau kantornya di Sungguh. Iya. Hingga tidak jadi lagi. Pernah ada wacana akan dibuatkan desa gitu ya. Cuma ada sedikit. Oke. Itulah sejarahnya. Oke, mungkin kita tidak akan bisa mengulas banyak hal tentang wilayah, Pak. Lanjut ke soal situs dan tempat-tempat menarik. Sekarang pertama kali saya menginjakkan diri ke Pujut alias Sengkol gitu.
Saya penasaran bahwa kenapa dikatakan Pujut. Nah, yang saya mau tanyakan Pak dari Isnina News, bagaimana cerita tentang Gunung Pujut, Pak? Saya sudah 2 kali ke sana. Bisa diceritakan, Pak? Kalau Gunung Pujut ini memang perlu berguru tinggi untuk kita bisa memahami. Oh gitu. Tetapi Gunung Pujut ini salah satu situs masjid yang yang paling lama mungkin satu-satunya masjid yang berada di di Pujut dulu. Saya kurang tahu salah satu mana yang dahulu Pujut atau dengan Rebitan gitu ya. Karena karakteristiknya sama itu. Karakteristiknya sama. Nah, jadi kalau menurut teman-teman sejarawan yang mengatakan bahwa uang Cina ataupun kepeng berang yang ada di atas Gunung Pujut itu kalau saya tidak salah ada 800 lebih. Hingga diceritakan bahwa tahun 800 itu masjid itu sudah ada. Oh gitu. Ya, jadi ditaruhkan itu. Ditandai dengan logam itu, uang Cina itu ya. Oke. Sebagai tanda bahwa masjid itu didirikan pada tahun 1800 mungkin ya. Maaf, biasanya tempat-tempat menarik seperti itu kan menjadi destinasi wisata. Tapi ini kita melihat tidak seperti itu, eksklusif kelihatannya. Gimana itu, Pak? Ya, kemungkinan karena Pujut ini adalah memang malik ya. Bila kita mau membuat orang yang di luar Islam yang datang yang naik di sana itu juga menjadi masalah. Bahkan 1 tahun 2 tahun terakhir ini kan ada orang Hindu yang naik di sana mengatakan ini juga bagian dari sejarahnya beliau. Terkait dengan lingkungan, Pak Kados. Ini di Desa Sengkol ini kita sering mendengar banyak kunjungan dari penggiat-penggiat lingkungan baik lokal, nasional maupun domestik bahkan global dari negara-negara Eropa. Terkait dengan magot apa istilahnya, bisa dijelaskan itu Pak, di mana, bagaimana pengelolaannya? Di sini dan tentunya magot ini sebuah harapan desa untuk bisa mengelola sampah lingkungan. Terutama terutama yang organik ya. Organik. Jadi pada beberapa tahun yang lalu itu kita ada kerjasama dengan NGO dan desa dan melalui BUMDes. Nah, kita kerjasama 3, ada NGO dari Jerman dan dari Singapura. Oh iya. Jerman, Singapura. Jerman dengan Singapura. BUMDes. Jadi yang dari Jerman itu melatih bagaimana magot teknis itu. Yang dari Singapura memberikan bangunan, fasilitas sarprasnya. Dan BUMDes dan masyarakat itu menyiapkan lahan itu. Itu bisa dipakai. Terakhir kita di situ yang kita diberi tempo atau waktu dari desa itu atau BUMDes untuk menyiapkan sampah 1 ton per hari. 1 ton per hari. Sampah organik. Nah, kita diberi tempo 3 bulan. 3 bulan itu tidak pernah sampai 500 kilo. Kita hanya mampu 200 sampai 400. 400 kilo per hari. Nah, sementara harapannya 1 ton lebih. Tapi minimal 1 ton harus dapat 1 hari. Oh gitu. Nah, jadi 3 bulan berjalan baik hampir 1 tahun. Nah, hingga kita pada saat itu berjalan. Tahun berapa itu Pak mulai? Tahun 2020. Oh iya. Ya, pembangunannya, tapi aksesnya itu di tahun 2021. Iya. Berproduksi maksudnya. Iya, produksinya. Ya sudah produksi magot kan sudah ada. Ya, sudah ada dan memang kalau kita mampu dengan sampah itu akan bisa jadi uang. Berarti kelemahannya adalah pengangkut
Kita nggak termasuk punya produksi. Nah, tadi itu Ya. target volume sampah yang ditargetkan kan tidak nyampe. Nggak nyampe. Faktornya apa itu, Pak? Faktornya organiknya kita tidak bisa, dan di desa tidak bisa menyiapkan sampah itu karena kita tidak punya armada. Oh gitu. Ya, kalau minimal harus ada open cup satu. Iya. Oh, terakhir kan kita dengar ada dapat hibah apa Iya. namanya itu open cup. Gimana? Itu. Jadi kita bersiap-siap dengan apa? Harus ada open cup, tetapi itu sudah apa namanya? Sudah hampir 1,5 tahun baru kita dapat itu, hingga gitu. Iya. boleh dikatakan yang dari Singapura ini boleh dikatakan kita ini gagal. Resign gitu ya. Resign, ya. Semacam meninggalkan kita gitu kan. Meninggalkan kita Ya dan gitu. tidak bisa untuk Heeh. bekerja sama lagi dengan Kalau Jermannya? ya. Kalau Jerman Kalau Jerman kan hanya melatih skill ya. skill. Oh. Dia tugasnya sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Ah, iya. Ya. Oh, oke. Dia hanya melatih 5-10 orang dan itu semuanya sudah bisa. Tetapi kita yang tidak mampu memberikan sampah. Kondisi hari ini gimana, Bos? Sebenarnya masih jalan. Masih ongoing ya? Ya, Oke. masih jalan. Tapi apa namanya? Itu sudah hanya dapat 100 kilo satu hari sampah bagaimana? Itu pun dapatnya dari selatan. Oke, terus Ya. kemudian hasil kan itu ada bisa dijual maggot Ya. untuk pakan dan sebagainya. Itu udah bisa berproduksi seperti itu? Setelah berproduksi seperti itu kita Minus dari biaya proses produksi biaya dengan produksi. dengan output Dengan anunya ya. outputnya. Iya, oh kita jadi tidak mampu. oh iya, jadi Ya, kalau memang targetnya 1 ton, hanya kita dapat 100 sampai 400. iya. Kita mendapat apa? Tapi Iya. jalan terus. Bayangkan kalau kita pakai roda 3, kalau ke Peraya ngambil organik pun mau 3-4 liter baru Iya. bisa, Wah, kalau iya. 2 kali. Oh iya, analisis ekonominya masih belum masuk Iya, gitu belum ya. masuk, ya. Ya, artinya kita bicara gini, Bos. Tadi kembali ke soal target produksi Iya. apa namanya katakanlah limbah organik. Iya. Tadi kan target per bulan berapa misalnya? 1 ton. Per bulan ya? Per bulan. Bukan, per hari. Per hari 1 Iya. ton. Tapi kenyataannya kan ada berapa? Dapat 100 sampai 400. Ayo. Itu pun jarang sekali. Kan itu artinya memang kenyataannya memang produksi katakanlah limbah organik kita memang segitu. Kan bagus. Iya, kemampuan untuk ngangkut itu. Oh ya. gitu. Ya. Jadi produksi memang banyak, Iya. artinya memang ada limbah Iya. banyak, Iya. cuma tenaga untuk mengumpulkan. mendatangkan itu, mendatangkan itu persoalan. Jadi saya pikir memang itu adanya. Iya. Kalau memang itu adanya kan bagus gitu kan. Tapi ini memang karena dalam konteks proses ya. konteks Oh, proses, oke. ya. Oke. Oke. Kembali bersama Isnaini News, Pak Kades. Saya ingin bertanya, apa potensi pertanian atau perkebunan kita di Sengkol ini? Karena kita yang publik belum bisa membedakan mana wilayahnya Rembitan, Perabu, dan Sengkol. Iya. Oke, kita melihat juga banyak jagung dan sebagainya. Nah, apa potensi itu dan apa hubungannya dengan sarpras yang ada? Silakan Pak Kades. Terima kasih. Tentu Desa Sengkol ini tentunya di bagian sebelah barat, Oke. ya, mulai dari kantor camat sampai ke Ende. Sebelah baratnya itu masuk ke wilayah Desa Sengkol. Yang wilayah baratnya ini mayoritasnya petani. Petani yang tentu ada akhir-akhir ini ada penambahan pemikiran tentang petani, bahwa tidak hanya tanam padi, tidak hanya tanam jagung, tetapi saat ini sedang berlomba-lomba, banyak yang tidak tanam padi, banyak yang tanam cabai, Agro ya? Ya, agro, ada banyak yang tomat, macam-macam itu. Pokoknya lari ke agro. Karena saya dengar pendapatannya itu lebih tinggi, Lebih daripada bagus ya? tanam padi, lebih Iya. bagus dari itu. Oke. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa, pernah juga saya canangkan sebagai seorang kepala desa, bahwa kita harus bagi desa ini menjadi 3, yaitu pertanian, peternakan, dan wisata. Nah, wisata ini ya kita sudah punya kelompok Ende, itu kita bagikan menjadi kelompok wilayah wisata. Nah, kalau peternak ini kita akan bagi ke mana, mau ke barat atau ke timur.
Nah, terus yang ketiga, Mm-mm. memang kita di sini banyak orang yang menjadi produsen jajan tradisional Mm-mm. dari rengginang, nopak-kopak. Ah iya, apa itu di namanya. daerah mana itu Ya, pembuat ini di produksinya? daerah ada 3 dusun, Aha. ya, dusun Soang, Aha. dusun Sumundal, dan Aha. dusun Kekali. Aha. Itu yang monopoli tentang pembuatan jajan tradisional itu. Mm-mm. Nah, hingga harapan kita memang bagaimana desa bisa melakukan itu. Tetapi sulitnya adalah di masyarakat Mm-mm. untuk di blok-blok apa dibagi-bagi. Oke. Bagaimana tentang supaya bisa kita bantu, supaya bisa kita memberikan support dari desa. Nah, itu yang sulit karena mereka tidak mau berkelompok. Ya, Ya. Pak Kades, motong. Kembali ke wilayah yang sebelah barat, Pak Ya. Kades. Kita melihat banyak giat-giat pertanian, Ya. terutama jagung itu ya, kita lihat. Bagaimana prasarana mendukung seperti itu, Pak? Kalau persarana ini Seperti memang- jalan maksud ya, jauh dari harapan sebenarnya. Walaupun memang sudah sedikit lebih baik dari tahun 80 ataupun tahun-tahun 70. Tetapi di zaman yang serba modern, serba maju seperti ini, bahkan orang mengatakan bahwa kita ini Pujut ini sudah mendunia. Ya, tetapi yang mendunia itu kan hanya di Pantai Kuti. Pantai Kuta. Di Pantai Kuti. Tetapi di daerah kita khusus di Desa Sengkol, Pak ya, ada 25 kilo hasil apa namanya RPJM kita. Setelah saya dilantik langsung kita mengukur jalan berapa yang belum disentuh dengan 25 kilo itu 25 kilo. seluruh jenis jalan. Dari jalan. Maksud saya ada kabupaten, ada Ya, jalan desa. ya. Ada kabupaten itu Berapa? ada 2,5 kilo. 2 kilo dari yang 25. Dari 25 itu. Ya, kalau yang 25 lebih itu adalah jalan desa. jalan tanah. Ah, jalan tanah. Jalan tanah. Oh, Jalan iya. batu, jalan tanah. 2 kilo itu jalan kabupaten. 2,5 kilo. 2 kilo setengah. Ya, dari Piang menuju ke Dusun Long Landak, yaitu di Gunung Tele. Gunung Tele. Karena Gunung Tele itu masuk ke Pengembur hingga kita Oh, iya. tidak hitung itu. Oh, gitu. Sesungguhnya Jadi makanya ruasnya jadi Piang Piang ke Saung itu Ke ada Saung, 2 4 kilo 900 meter. 4 kilo 900 meter. tapi Jadi, 2 kilo setengah yang 2 kilo kabupaten setengah masuk ke Sekol, 2 kilo 400 itu masuk ke ke Pengembur. Pengembur. Ya. Yang itu yang belum ditangani Itu yang belum ditangani Oh, ya. sampai hari ini. sampai hari ini. Kita sejak saya dilantik tetap usulan itu kita usul, tetapi sampai hari ini saya lihat baru dijanjikan kemarin dan saya lihat ada papan tanda Sudah artinya sudah ada. dipasang, Oh, tetapi gitu. yang akan dikerjakan hanya 600 meter. 600 meter. 600 Ah, meter. oke. Jadi tentu harapan kita di wilayah ini di situ ada ada sekolah, Aha, SD, ada senawiyah, ada aliyah. aha, Di jalur itu dengan melewati 6 dusun, aha, gitu. jalan kabupaten, Jalan kabupaten. sebelum sampai ke wilayah Pengembur. Pengembur Nah, ya. itulah kita berharap kepada pemerintah daerah agar ini menjadi perhatian kita Oke. bersama untuk bisa diselesaikan, Iya. ya, karena ini sudah. Jangan masyarakat yang menyampaikan ke saya itu jangan sebagai ajang politik saja. Oke. Setiap ada momen politik ini yang dijanjikan, itu yang dijanjikan. Maka sekarang ini saya sebagai kepala desa sudah tidak bisa berbicara lagi, Aha. tidak bisa kita gunakan DD ataupun dana desa karena itu jalan kabupaten. Oke. Ya, jadi di artinya yang 25 kilo itu jaringan jalan yang sangat mendukung produksi pertanian dan lalu lintas kehidupan sosial masyarakat di daerah barat Daerah barat, ya. Desa Barat Sengkol. Desa Iya. Sengkol. Oke. Nani News dari Sengkol melaporkan.